Di suatu malam, dua orang polisi sedang memantau rumah mewah di mana seorang bos mafia kelas kakap bernama Gaetano Caesar terlihat mengadakan sebuah pesta. Lalu, seorang mafia lain bernama Billy Rossotti yang juga merupakan rekan bisnis Caesar datang menemuinya. Karena sedikit kesalahpahaman di antara mereka, Billy dan Caesar pun terlibat adu mulut dan nyaris memicu pertumpahan darah. Beruntung, tangan kanan Billy yang bernama Nicky Donatelli berhasil menenangkan perselisihan di antara mereka. Billy dan Nicky kemudian meninggalkan kediaman Caesar, sementara bos mafia itu mengajak anak buahnya untuk makan malam. Come on, boys. Eat up. Sementara itu di luar, seorang pria bernama Frank Castle kemudian menyusup ke kediaman Caesar dan membantai semua orang di sana termasuk Caesar sendiri. Di sisi lain, dua petugas polisi yang memantau situasi di luar kediaman Caesar mendengar suara tembakan dari dalam rumah dan bergegas masuk untuk memeriksa situasinya. Seorang polisi bernama Sapiotti secara tidak sengaja bertemu dengan Frank yang baru saja akan pergi setelah membunuh Caesar dan semua anak buahnya. Sapiotti kemudian mengarahkan pistolnya ke arah Frank. Namun setelah mengetahui siapa Frank Castle sebenarnya, Sapiotti malah membiarkannya pergi dan bahkan menyerahkan kunci mobilnya agar Frank bisa cepat kabur dari sana. Setelah itu, Sapiotti meninju hidungnya sendiri hingga berdarah dan bertingkah seolah-olah Frank telah memukulnya saat hendak menangkap Frank. Sapiotti dan rekannya kemudian meminta bala bantuan, dan ketika polisi tiba di tempat kejadian, dia mengarang cerita tentang Frank yang memukulnya dan melarikan diri setelah mencuri mobilnya. Sementara itu di tempat lain, tiga pria yang tergabung dalam geng urban Priplow dan anak buah Billy mendatangi Billy di markasnya. Ketiga pria tersebut ternyata adalah kurir narkoboy yang sering dipekerjakan Billy karena kemampuannya. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Billy dan anak buahnya, Frank telah menyusup ke sana dan membunuh beberapa anak buah Billy yang menjaga di luar. The fuck was that? Check it out, boss. Frank membunuh antek Billy lainnya dan secara tidak sengaja membunuh Nicky yang ternyata adalah agen FBI yang menyamar. Frank dan Billy terlibat baku tembak sebelum Billy secara tidak sengaja jatuh ke dalam mesin penghancur kaca yang membuatnya rusak parah. Shit! Two up the stairs. Team one on me. FBI, put your weapons down. A live one. Billy the Butte. Don't move. Not anymore, huh? Meski wajahnya terluka parah, Billy berhasil selamat. Setelah Frank membantai semua anak buah Billy, dia kemudian bergegas pergi dari sana. Keesokan harinya di pemakaman Nicky Donatelli, Paul Budiansky, yaitu agen pria FBI yang juga mitra Nicky, tampak marah pada seniornya yaitu agen Miller yang telah menugaskan Nicky dalam misi berbahaya yang melibatkan Billy Rossotti dan antek-anteknya yang terkenal sangat kejam.
Namun Miller menyindir dengan mengatakan bahwa dia tidak mengantisipasi kemunculan Frank Castle yang akan membunuh semua antek Caesar, termasuk Billy Rossotti dan anak buahnya. Paul kemudian bertemu dengan istri Nicky yaitu Angela dan berjanji padanya bahwa dia akan menangkap Frank Castle, yaitu orang yang telah membunuh Nicky. Frank rupanya menghadiri pemakaman Nicky dari kejauhan dan mengunjungi makam keluarganya yang juga berada di sana. Frank mengingat kenangan menyakitkan tentang pembantaian keluarganya yang membuatnya sangat tersiksa dan menjadi alasan untuk semua tindakan main hakim sendiri yang telah dia lakukan selama ini. Jadi alasan Frank membantai semua mafia dan seluruh penjahat di kota adalah karena keluarganya telah dihabisi. Setelah itu, Paul pergi ke kantor polisi setempat di mana dia mempertanyakan kinerja polisi yang tidak kompeten dalam menangkap Frank Castle yang dijuluki sebagai The Punisher, yang selalu bertindak sebagai main hakim sendiri selama 4 tahun terakhir. Sempat terjadi perdebatan sengit antara polisi dan Paul sebelum akhirnya Sapiotti menyarankan agar Paul bertemu dengan seorang polisi pria bernama Martin Soap yang telah melakukan serangkaian investigasi terkait Frank Castle. So maybe if you feds allowed this lowly cop, all of this could have been a 4 years. This Punisher's been you have him once. Punisher task force. Martin menjelaskan kepada Paul bahwa Frank adalah mantan anggota pasukan khusus yang kehilangan istri dan putrinya yang telah dibunuh oleh mafia. Setelah kematian keluarganya, Frank mendedikasikan hidupnya untuk memerangi kejahatan dengan caranya sendiri dan tidak mengikuti aturan siapapun karena dia memiliki prinsip bahwa tidak semua penjahat mendapatkan hukuman yang pantas. Jadi dia akan menghukum mereka dengan caranya sendiri yang menurutnya sangat adil. One day, he takes his wife. They witnessed a mob of castles. I've shadowed his every step, every murder, all known as so. Since then, he's been taken down one. I'm really close, buddy. Sementara itu di tempat lain, Frank mengungkapkan kepada salah satu anteknya, yaitu seorang pria berjuluk Microchip, bahwa dia telah membunuh seorang agen FBI yang tidak bersalah. I killed an agent in the... He had a family. We all make mistakes. You're fighting a war against the ass. Frank merasa sangat bersalah, terutama setelah mengetahui bahwa pria itu memiliki istri dan anak perempuan yang sangat mencintainya. Frank bisa memahami kehilangan mereka karena mengalami hal serupa. Microchip sendiri datang ke sana untuk menyerahkan senjata dan peralatan yang dibutuhkan oleh Frank. Microchip sendiri adalah informan yang sangat handal. Dia mencoba untuk menghibur Frank, tetapi Frank menyuruhnya untuk meninggalkannya sendirian. Di sisi lain, Billy mendapatkan informasi dari anak buahnya tentang identitas asli Nicky Donatelli yang ternyata merupakan agen FBI. Tak hanya itu, mereka juga mengatakan bahwa selama ini semua uang hasil penjualan narkoboy disimpan oleh Nicky. Salah satu anak buah Billy, yaitu seorang pria bernama Pete C, mengatakan bahwa dia tahu alamat rumah Nicky dan percaya bahwa uang itu disimpan di rumah Nicky. Setelah itu, seorang dokter memasuki ruangan dan hendak melepas perban yang menutupi wajah Billy. Namun ternyata dokter tersebut tidak bisa melakukan operasi pada wajah Billy karena wajahnya terlihat semakin mengerikan sehingga membuat salah satu bawahannya, yaitu seorang pria bernama Ing, muntah. Lagi pula dia tidak tega melihat wajah jelek Billy. Pitsky kemudian mengeluarkan tinta dan menegurnya karena lancang. Ketika mereka kembali ke kamar, Billy rupanya telah membunuh dokter karena gagal melakukan operasi di wajahnya. Dalam perjalanan, Billy menjelaskan rencananya kepada Ing dan Pitsky, yaitu mendapatkan uangnya kembali dan membunuh Frank Castle. Billy is dead. From now on, Jigsaw. His name is Jane, not Looney Bin Jim. Adegan kemudian beralih dan menunjukkannya suasana di ruang perawatan di rumah sakit jiwa, di mana Jim, yaitu adik Billy, adalah seorang tahanan di sana dan diperlakukan dengan sangat kasar oleh seorang perawat pria. Jim adalah seorang psikopat dan pembunuh yang sangat begitu kejam sehingga mereka harus menahannya dengan ketat agar pria itu tidak melakukan perlawanan.
Tidak lama kemudian, Billy dan anak buahnya menerobos masuk dan segera membebaskan Jim. Jim terlihat terkejut dengan perubahan drastis pada wajah kakaknya, namun menurutnya itu luar biasa karena Billy terlihat lebih menakutkan dan berbahaya dengan penampilan barunya. Setelah akhirnya dibebaskan dari ikatannya, Jim kemudian menyiksa perawat yang telah memperlakukannya dengan kasar dan kemudian membunuhnya dengan sadis dan sangat brutal. He's doing just great. Ketika mereka berempat memasuki sebuah hotel, Billy terlihat sangat terkejut dan hancur ketika melihat bayangannya di cermin. Jim kemudian menenangkannya dan berjanji untuk membantunya membunuh Frank dan membalas dendam pada pria itu. Jim juga memecahkan semua cermin di sana untuk membuat Billy merasa lebih baik. Di malam hari, Frank datang ke rumah Nicky untuk menemui Angela. Frank datang ke sana untuk meminta maaf karena telah membunuh Nicky dan memberi Angela sejumlah uang sebagai permintaan maaf. Step for my little girl. Go inside, Grace. You don't get to shoot blood and then stop at the... It's for your daughter, Miss Grace. I can't find my red pen. Namun, Angela malah menodongkan pistol ke arah Frank dan mengejarnya keluar dari rumahnya. Di tempat lain, Billy dan anak buahnya terlihat mengadakan pertemuan dengan seorang raja obat bius bernama Kristu. Salah satu anak buah Kristu dengan sengaja menghina wajah Billy, yang hal itu membuat Billy sangat marah dan langsung mengeksekusinya. My looks have nothing to do with this. Perkelahian hampir terjadi di antara mereka, tetapi Kristu berhasil menenangkan ketegangan dan meminta maaf kepada Billy. Billy dan Kristu akhirnya sepakat untuk segera melakukan transaksi di dermaga. Keesokan harinya, Frank bertemu dengan microchip di rumahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan pensiun sebagai Punisher dan kemudian meninggalkan kota. Microchip kemudian memberitahu Frank bahwa Billy Russotti masih hidup dan akan membalaskan dendamnya padanya. Jadi Frank menolak untuk pensiun dan bertekad untuk membunuh Billy dan kaki tangannya. Frank kemudian menyusun strategi dengan microchip dan seorang pria bernama Carlos yang memberitahunya tentang antek Billy, yaitu McGinty dan komplotannya yang akan melakukan perampokan. Di sisi lain, Paul memutuskan untuk bekerja sama dengan Martin untuk menangkap Frank. Malam itu, Frank yang sudah mengetahui keberadaan Magneti dan anak buahnya bergegas ke sana dan kemudian membantai mereka. Setelah mendapatkan informasi tentang Billy, Frank kemudian membunuh Magneti. Don't kill me. Sadi, where is he? Yep. You don't have any anymore. Tetapi pada saat yang sama, Paul dan Martin yang juga ada di sana melihat penampilan Frank dan bergegas mengejarnya. Frank dan Paul terlibat pertarungan sengit sebelum akhirnya Frank berhasil menjatuhkan Paul. You're under arrest. Tapi ternyata itu semua taktik Paul untuk menangkap Frank. Frank kemudian meminta Paul untuk melepaskannya karena saat ini Billy dan anak buahnya sedang menuju ke rumah Angela untuk mengambil uang penjualan obat yang disimpan oleh Nicky dan Frank harus menyelamatkan mereka. Namun Paul tidak mempedulikannya dan terus memborgol Frank. Di tempat lain, Billy dan antek-anteknya datang ke rumah Angela dan memenjarakannya bersama putrinya. Money rat, every husband. Have it, I swear to... Billy bertanya tentang uang dari penjualan narkoba yang mungkin disimpan Nicky di rumahnya. Tetapi Angela mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu. Saat Billy menginterogasi Angela, Jim membuat keributan dengan merusak barang-barang di rumah dengan sengaja. Keributan itu terdengar oleh dua petugas polisi yang kebetulan sedang berpatroli di kawasan tersebut. Saat polisi datang ke rumah Angela, Jim membunuh mereka berdua dengan sangat brutal. Cops.
Angela yang takut dan khawatir dengan keselamatan putrinya kemudian mengatakan bahwa almarhum suaminya memiliki berangkas di kamar mereka dan memberitahukan kodenya kepada mereka. My husband has a safe upstairs in the 10-12-1965. Di sisi lain, Paul akhirnya tiba di depan rumah Angela dan meminta Martin untuk mengawasi prank yang diborgol di kursi belakang saat akan masuk. Setelah Paul masuk ke dalam rumah, Frank kemudian meminta Martin untuk membebaskannya karena ternyata Martin adalah mata-mata Frank pada polisi. Di dalam rumah, Ing dan Pitsy mengantisipasi kedatangan Paul dan mengancamnya untuk tidak bertindak gegabah jika tidak ingin Angela dan putrinya terbunuh. Sementara itu, Billy terlihat sangat marah ketika mengetahui berangkas itu tidak berisi uang yang diinginkannya sama sekali. Billy yang kesal kemudian membuat keributan yang segera diikuti oleh Jim. Mendengar ini, Pitsy kemudian meminta Ing untuk memeriksa lantai atas. Namun kemudian Frank muncul dan langsung menghajarnya. How you doing? Paul kemudian mengambil kesempatan untuk mengambil senjatanya dan hendak membunuh Pitsy. Tapi Frank membunuhnya lebih dulu dan bergegas membawa Angela dan putrinya pergi. Ketika Paul mencoba menghentikan Frank, Billy dan Jim turun dari lantai atas dan langsung menembaknya. Jadi Paul harus menghindari tembakan mereka dan terpaksa melepaskan Frank. Billy dan Jim akhirnya ditangkap oleh Paul dan Martin dan dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, Frank membawa Angela dan putrinya ke tempat persembunyian mereka, di mana ia kemudian memberikan putri Angela beberapa mainan putrinya untuk menghibur gadis kecil itu. Di sisi lain, Billy dan Jim dibawa ke markas FBI, di mana Agent Miller menawarkan mereka berdua kebebasan, asalkan mereka bersedia membantu FBI menangkap Christu dan gengnya. Tanpa pikir panjang, Billy dan Jim akhirnya setuju. Billy dan Jim kemudian menuju ke dermaga untuk membuat kesepakatan dengan Christu, di mana agen FBI sudah bersiap untuk menyergap Christu dan gengnya. Karena Billy dan Jim telah membantu agen Miller menangkap Christu, mereka berdua akhirnya dibebaskan. I recommend life without parole. Wow. Happy? I hope the Gotti finds you and you get... Tak hanya itu, agen Miller juga memberikan informasi kepada Billy tentang microchip yang merupakan teman dekat Frank Castle. Di tempat lain, Carlos memberitahu Frank bahwa microchip tidak dapat melihatnya sekarang karena ibunya sakit. Mendengar ini, Frank meminta Carlos untuk menjaga Angela dan putrinya selama dia pergi ke rumah microchip. Hey, little girl. Yeah, we're gonna be tight. I need you alert. Don't make me regret this. Namun setibanya di sana, Frank menemukan ibu microchip telah meninggal dalam kondisi yang sangat tragis dan dia tidak menemukan keberadaan microchip dimanapun. Frank bergegas kembali ke tempat persembunyiannya, di mana dia menemukan Carlos terluka parah dan sekarat dan menyadari bahwa Angela dan putrinya telah diculik oleh Jim. Carlos kemudian meminta Frank untuk mengakhiri penderitaannya dan Frank terpaksa menembaknya hingga mati. Don't let me die like this, man. Not like this. You're gonna be fine. It's real bad. It's real bad. Sementara itu, Billy dan Jim tampaknya berencana untuk menggunakan microchip Angela dan putrinya sebagai umpan untuk memikat Frank agar mereka dapat membunuhnya. Setelah itu, Frank terlihat mengadakan pertemuan dengan Paul, di mana Paul mengatakan kepadanya bahwa Billy dan Jim telah dibebaskan. Paul kemudian meminta Frank untuk mengadili Billy dan Jim dengan caranya sendiri karena mereka sangatlah kebal hukum. Frank kemudian setuju dan kemudian memberitahu Paul untuk melepaskan lencana dan pekerjaannya sebagai agen federal jika dia ingin membantunya. Wants me in exchange for them. I need you to The law can't touch him, Castle. Total immunity. No official police procedure. Leave your badge at home. Sementara itu, Billy dan Jim terlihat pergi ke sebuah bar di mana mereka akan merekrut beberapa orang dan menyiapkan segalanya untuk melancarkan aksi balas dendam terhadap Frank Castle. Looking for good men, and we like to offer you'll be well paid, well armed,
So if you're sick of this, raise your armies. We've all suffered the hands of the Punisher. At the end of it, the Punisher will be dead. Sementara Frank memantau tempat persembunyian Billy dan Jim yang dijaga ketat oleh anak buahnya yang bersenjata lengkap, Paul mengunjungi ayah Kristu bernama Tiberio. Dia menawarkan untuk bekerja sama untuk membalaskan dendam pada Billy, yaitu pria yang telah memasukkan Kristu ke penjara. Tiberio kemudian menyetujui tawaran Paul untuk bekerja sama tanpa berpikir panjang karena dia ingin membalas dendam untuk putranya. With Tiberio, I probably want to find a man. Malam itu, Tiberio dan beberapa antek pilihannya mengunjungi tempat Billy, berpura-pura menjadi tentara bayaran yang akan membantunya melawan Punisher atau si Frank Castle. Sementara itu, Angela dan putrinya serta microchip terlihat disekap di sebuah ruangan di gedung tersebut. Tiberio kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyerang anak buah Billy saat mereka berada di dalam gedung. Baku tembak pun kemudian tak terhindarkan. You don't hear gunfire, girls are not here. Sementara baku tembak terjadi di lantai bawah, Frank kemudian memasuki gedung dari lantai atas dan berhasil membunuh beberapa anak buah Billy. Tapi kemudian Frank terlibat perkelahian sengit dengan Jim dan dia cukup kewalahan oleh Frank yang merupakan mantan anggota pasukan khusus yang sangat bengis dan terlatih. Jim kemudian melarikan diri dan memasuki ruangan tempat para sandera ditahan. Billy yang berada di ruangan itu kemudian mengarahkan pistolnya ke microchip, sementara Jim mengarahkan ujung pistolnya ke Angela dan putrinya. Frank dihadapkan pada dua pilihan, di mana ia harus memilih antara sahabatnya atau Angela bersama putrinya yang harus diselamatkan. Frank akhirnya memilih untuk menyelamatkan Angela dan putrinya serta merelakan kematian sahabatnya yang kemudian dibunuh oleh Billy. Setelah membunuh Jim, Frank kemudian mendatangi Billy dengan marah, memukulinya sampai mati dan membunuhnya dengan kematian yang sangat menyakitkan. Setelah Frank berhasil membunuh Billy dan komplotannya serta menyelamatkan Angela dan putrinya, Paul memintanya untuk segera pergi karena polisi akan segera datang untuk menangkapnya. Angela kemudian memeluk Frank dan mengatakan bahwa dia telah memaafkannya atas kesalahannya yang tidak disengaja. Ketika Frank dan Martin pergi bersama, Martin mencoba meyakinkan Frank untuk melepaskan status main hakim sendiri setelah dia berhasil membunuh setiap penjahat di kota. Namun, Martin dengan cepat berubah pikiran ketika dia tiba-tiba ditahan oleh seorang perampok yang dengan cepat menjadi korban Punisher. Give me your fucking wallet, motherfucker. Frank! Do I look like I'm fucking kidding? Tamat! Pesan moral dalam film ini adalah bahwa kita jangan ragu untuk main hakim sendiri karena si mafia-mafia itu sangatlah kebal hukum. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.